keadaan baik ya. Amin. Kita kembali lagi nih di ibadah online kita tanggal 28 Juni 2020. Yap. Tapi hari ini ada yang spesial nih, ada wajah baru di ibadah kita Wow, hari ini. siapa itu Kak? Siapa sih? Ada Bang Bang Putra. Yeay. Happy banget hari ini kita ada tambahan sukacita lagi ya. Betul Karena ada banget, Bang Kak. Putra di sini. Yap. Tapi ada ini enggak sejarah nama Bang Putra mungkin? Oh iya, adik-adik harus tahu nih, Bang Putra ini merupakan salah satu orang atau sejarawan yang terlibat langsung dalam Sumpah Pemuda. Kenapa Wow. sih kok bisa Kok ya? bisa sih? Sesuai dengan bunyinya dan isinya. Apa bunyi Sumpah Pemuda, ada yang tahu nggak? Kami Putra dan Putri. Jadi Bang Putra dan Kak Putri ada di situ langsung adik-adik. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Nah, adik-adik langsung saja sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat terus sejenak siapkan hati dan pikiran kita. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Waduh, Kak Lady dan Abang Putra, hampir aja kita melewati dan forget satu hal yang kita harus lakukan. Apa itu Kak Lady? Kita mau nyapa adik-adik sekolah minggu Betul nih. banget. Ada Kak Lady sama Bang Dani. juga yang mau nyapa adik-adik yang hari ini pada udah semangat belum kita Yap. mau ibadah. Semuanya udah pada pakai baju rapi, udah pada sarapan biar tambah semangat. Terus sama Alkitabnya nih, udah ready belum tuh di Itu yang sebelahnya? penting. Karena hari ini kita mau ngapain nih Kak Dadi? Kita mau bersuka di dalam Tuhan bersama dengan teman-teman yang lain. Kalau gitu, yuk kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Kita harus lebih semangat ya adik-adik, karena Semuanya hari semangat ini, ya. yes, hari yang telah dijadikan Tuhan. Jadi kita lagi bersuka cita. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita sama-sama katakan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari
ibadah kita siapkan hati dan pikiran kita mau bersatu dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa atas segala kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga pada sampai saat ini ya Bapa. Dan sebentar kami ingin memulai ibadah kami, Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti Tuhan. Berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti firman yang akan disampaikan, dan juga biarlah hati kami hanya fokus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu kami yang akan menemani kami sampai akhir nanti. Engkau yang memberkati agar kakak-kakak sekolah minggu kami juga mampu untuk membimbing kami agar kami juga beroleh sukacita. Dan Kau juga memberkati ya Tuhan firman yang akan disampaikan nanti, agar firman yang ditaburkan di dalam hati kami boleh bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ada yang tahu nggak tema kita hari ini apa? Apa ya? Hari ini temanya adalah jujur. Nah, adik-adik, siapa nih yang di sini masih suka berbohong? Ayo siapa? Ayo. Jangan dilakukan lagi ya. Kenapa sih? Karena Tuhan senang dengan anak-anak yang jujur. Karena berani jujur itu hebat. Jadi yuk kita sama-sama memuji Tuhan dan kita tidak boleh bohong lagi ya. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh berbohong. Nah, Tuhan senang sama anak-anak yang jujur. Ya, dan berani jujur itu hebat loh adik-adik ya. Oleh karena itu, kita mau nyanyikan lagu berikut ini. Sama-sama kita katakan, aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan gak boleh bohong. Kenapa? Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Jadi Anak Tuhan gak boleh bohong. kita sama-sama nyanyikan kembali lagu ini dari awal yuk. Gak boleh bohong ya. Sama-sama katakan, aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan gak boleh bohong. Kenapa? Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Jadi gimana Kak? Anak Tuhan gak boleh bohong. Gimana Kak? Anak Tuhan gak boleh bohong. Nah, udah pada tahu nih Kak, Yap. kan? Kayak tema kita minggu lalu, kita udah tahu nih harus bijak jalan mana yang harus kita pilih. Betul sekali adik-adik. Yuk kita nyanyikan, di dalam dunia ada Ada dua dua jalan. jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Kita bersama-sama nyanyikan lagu ini sekali lagi. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya dan beriman kepada Tuhan, yuk kita nyatakan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal dan Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. It's kreatif. Kunatan. Thank you buat adik-adik yang sudah mengirimkan video kreatifnya. Ya, jadi langsung saja kita lihat video-video kreatif berikut ini. Check it out. Hai, jadi di sini aku akan menceritakan tentang Samuel. Pada tahun 1105 sebelum Masehi, lahirlah seorang bayi yang bernama Samuel. Samuel adalah anak dari keluarga Bapak Elkana dan istrinya Hana. 3 tahun setelah cerai susu, ia diberikan kepada Imam Eli untuk melayani Tuhan sesuai dengan nazar ibunya kepada Tuhan. Saat masih usia remaja, Tuhan memanggil Samuel. Demikian ceritanya. Pada malam hari saat Samuel tidur, ada suara yang terdengar, "Samuel, Samuel." Kemudian Samuel bangkit dari tempat tidur dan lari ke kamar Imam Eli dan bertanya, "Apakah Bapak memanggil aku?" Tanya Samuel. "Tidak, aku tidak memanggilmu, tidurlah kembali," jawab Imam Eli. Samuel pun ke kamarnya dan tidur lagi. Setelah tidak lama kemudian terdengar suara itu kembali dan Samuel bergegas ke kamar Imam Eli. Katanya, "Bapak, apakah Bapak memanggilku?" Tanya Samuel. "Tidak, aku tidak memanggil. Jika kamu mendengar suara itu lagi, berkatalah demikian. Ya Allah, berbicaralah, sebab hamba-Mu siap mendengar." Kemudian Samuel pergi tidur lagi. Tidak lama kemudian terdengar suara itu lagi dan Samuel berbicara demikian. "Ya Tuhan, berbicaralah, sebab hamba-Mu siap mendengar." Sejak saat itu Samuel dan dengan Allah sering berbicara. Demikian ceritanya saat dari Samuel dari kecil sudah melayani Tuhan dengan berbicara langsung pada Allah saat usia remaja. Dadah. Hai teman-teman, jadi hari ini aku bakalan nunjukin cara bikin kaligrafi. Jadi contohnya punya aku. Nih. Kalian mau tahu kan cara bikinnya gimana? Ikutin aku terus ya. Alat dan bahan yang kalian butuhkan adalah ada buku gambar, kertas mika, spidol warna. Ini kalian bebas ya mau warna apa aja. Habis itu ada air. Dan ada stiker, ini terserah sih, ini buat hias-hiasan aja. Jadi pertama kita siapin dulu kertasnya, habis itu ambil kertas mika dan tinggal dicoret-coret aja pakai spidolnya. Terserah mau pakai warna apa aja. Pokoknya bikin warnanya gradasi. Habis itu kalau udah kita sempat pakai air, jangan terlalu banyak dan terlalu sedikit juga. Kalau udah tempelin kertas mikanya dan tunggu sampai kering ya. Kalau udah kering, kalian bisa tulisin ayat di atas kertasnya. Kalau aku ambil dari Amsal 23 ayat 16 yang berbunyi, "Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur."
Kalau udah, kalian bisa tebelin tulisannya biar makin kelihatan. Kalian juga bisa tambahin hiasan kayak stiker, atau kalian bisa gambar apa aja. Jadi ini dia hasil teman-teman, keren kan? Selamat mencoba! Wah, itu dia tadi tuh video kreatif dari adik-adik sekolah minggu. Luar biasa banget videonya. Keren banget ya, Kak. Sungguh kreatif, kreatif. Good job. Ya. Nah, untuk adik-adik yang mau dan belum mengirimkan videonya, yuk segera dikirim ke WhatsApp Bang Dani. Gak usah malu-malu, ditunggu ya. Karena video adik-adik semuanya akan tayang di Creative Corner Time yang YouTube channel kita. Ya, betul banget di sini. Jadi, jangan lupa ditunggu ya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan selalu punya cara menolong kita dalam masalah apapun. Jadi jangan pernah berhenti berharap dan berdoa kepada Tuhan ya. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau menyanyikan sebuah lagu, Kau Selalu Punya Cara. Mari kita jangan pernah ragu untuk selalu percaya kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan, takkan ku ragu Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan. Janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan.
Minggu, ketemu lagi dengan kakak di sini di ibadah online GKPA Epifanias. Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan sukacita pastinya. Tadi sudah bernyanyi dan memuji Tuhan bersama kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Pastinya tambah semangat dan bersukaria di dalam Tuhan. Adik-adik, tema kita untuk minggu ini adalah jujur. Kalian pasti sering dengar kata-kata itu. Pastinya kakak percaya adik-adik juga sudah tahu apa sih jujur itu. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita siapkan hati kita berdoa menyambut firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan kami bersyukur untuk semua berkat Tuhan yang diberikan di dalam kehidupan kami, khususnya adik-adik sekolah minggu GKPA Epifanias dan beserta seluruh kakak sekolah minggu, beserta seluruh keluarga kami semua ya Bapak yang pada hari ini bisa bersukacita di dalam ibadah online ini. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu yang luar biasa. Berikan kami hati yang mendengar, telinga yang mendengar, dan juga ya Bapak hati yang lembut, yang rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan membuka Alkitab kita, yaitu dari Matius 5 ayatnya yang ke-37. Kita buka ya bersama-sama. Matius itu ada di perjanjian baru. Oke, kita baca ya bersama-sama. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Adik-adik, kalau kita dengar firman Tuhan hari ini sangat singkat ya. Tapi hari ini Tuhan akan mengajar kita lebih jauh lagi menginginkan apa yang diinginkan Tuhan di dalam hidup adik-adik sekalian, yaitu menjadi seorang anak yang jujur. Kalian pasti tahu dong apa artinya jujur? Ya betul, jujur itu tidak berbohong. Karena apa? Tadi kata lagu itu, bohong itu dosa. Betul sekali. Jadi adik-adik, jujur itu tidak boleh bohong, tidak melakukan kebohongan, apalagi ya, mengatakan kebenaran ya. Itulah artinya jujur. Kalau kakak mau ambil dari kisah Alkitab, kakak mau mengingat pada tokoh Alkitab Ayub. Adik-adik tahu kan Ayub? Ya, siapa yang tidak kenal dengan Ayub? Ketika itu Ayub mengalami pencobaan, Ayub mengalami penderitaan. Tadinya dia seorang yang kaya raya, dia memiliki begitu banyak harta, dia memiliki rumah yang sangat megah, memiliki ternak yang jumlahnya ratusan, mungkin bahkan lebih ya adik-adik. Tapi ketika si iblis datang mencobai Ayub, bahkan memberikan Ayub penderitaan, apa tuh adik-adik? Iya, dia mendapat apa itu? Penyakit di sekujur tubuhnya, sehingga orang-orang yang dikenalnya bahkan keluarganya sendiri menjauhi Ayub. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ayub menjadi orang yang jujur. Jujurnya bagaimana adik-adik? Jujur ketika iblis mencobai dia, Ayub mengatakan bahwa semua yang dia miliki adalah berasal dari Tuhan. Sehingga akhirnya apa adik-adik? Iblis gagal deh mencobai dia. Dan ketika iblis gagal mencobai dia, Tuhan Yesus memberikan berkat yang beratus-ratus kali lipat. Sama juga dengan adik-adik. Tadi kata firman Tuhan, katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Jadi kalau di tengah-tengahnya Kak, boleh nggak? Tengah-tengahnya tuh apa ya? Kalau di antara iya dan tidak apa ya? Nah, biasanya itu adalah orang yang suam-suam kuku, orang yang ragu-ragu.
Jadi dia bimbang adik-adik untuk mengatakan iya ataupun mengatakan tidak. Tapi ternyata Tuhan tidak menginginkan hal itu. Jelas pada firman hari ini mengatakan, katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Jadi jelas ya adik-adik, kalau berkata jujur adalah jujur, bukan jujur tapi boleh nggak kak? Ya itu bukan jujur. Pokoknya jujur adalah jujur, iya adalah iya, tidak adalah tidak. Jadi harus jelas. Nah adik-adik mungkin juga pernah dengar dongeng Pinocchio. Benar, Pinocchio itu apa adik-adik? Kalau dia berbohong hidungnya bertambah panjang, betul. Kemudian dia akhirnya menyadari perbuatannya sehingga dia akhirnya hidup bahagia ya, Pinocchio ya, menjadi manusia. Kemudian ada lagi nih Nabi Yunus yang ketika itu dia melarikan diri ketika mendapat panggilan dari Tuhan. Dia tidak jujur kepada dirinya sendiri. Dia pergi melarikan diri ke kota Niniwe. Tapi apa yang terjadi? Ketika itu ikan paus datang dan ikan paus dan dia memakan Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus berada di dalam perut ikan selama berapa hari ya? 3 hari ya adik-adik. Nah ketika itulah orang yang suam-suam kuku, akhirnya dia tidak diberkati oleh Tuhan. Jadi adik-adikku, ketika kita melakukan kejujuran, apa yang terjadi dengan diri kita? Kita akan memperoleh kedamaian, kita akan memperoleh ketenangan, kita akan memperoleh sukacita pastinya. Pasti adik-adik pernah nih mengalami ketika adik-adik tidak jujur atau berbohong nih, misalnya sama papa sama mama. Biasanya itu kalau ditanya nilai ulangan ya, misalnya nih ditanya, hari ini kalian ulangan matematika berapa nilainya? Terus kalian berbohong nih sama mama, misalnya belum mah, nilainya belum keluar, padahal sudah ada nilainya, tapi mungkin kurang bagus ya adik-adik, sehingga adik-adik tidak berkata jujur. Tapi apa yang terjadi dengan diri adik-adik yang tadi tidak berkata jujur? Pasti merasa gelisah, merasa tidak tenang, merasa takut. Aduh, nanti kalau mamaku tahu dari temanku bagaimana ya? Nanti kalau mamaku dengar dari guruku bagaimana ya? Akhirnya apa adik-adik? Dia tidak tenang sendiri karena sudah berbohong. Untuk itu adik-adik, jangan sampai kita terjebak di dalam kebohongan, karena itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Tapi kalau kalian jujur, berkat Tuhan akan senantiasa ada di dalam diri kalian semua. Kakak percaya adik-adik sekolah minggu mulai hari ini mau melakukan hal yang jujur di dalam kehidupannya masing-masing. Kita mulai dulu nih adik-adik dari sekitar kita. Jujur kepada adik, jujur kepada papa, jujur kepada mama, jujur kepada teman-teman, kepada siapapun yang kita temui. Dan juga adik-adik jujur terutama kepada Tuhan Yesus. Banyak nggak orang yang berbohong? Sangat banyak. Banyak nggak orang yang tidak berbuat benar? Sangat banyak. Dan mungkin orang-orang di sekitar kita juga tidak menyadarinya, atau keluarga kita tidak menyadarinya. Tapi ada yang mengetahui atas segalanya yang ada di dalam diri kita. Siapa itu? Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, jangan pernah kita menyembunyikan kebenaran. Jangan pernah kita menyembunyikan kebohongan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus akan mengetahuinya. Sekecil apapun itu, Tuhan pasti mengetahuinya. Tetapi ketika kita sudah berbuat salah, berbohong, atau tidak jujur, kita harus mohon ampun kepada Tuhan, meminta maaf kepada orang yang sudah kita bohongi tadi. Dan kakak percaya adik-adik akan
diberkati oleh Tuhan. Jadi inilah pesan firman Tuhan hari ini, mengajar kita untuk menjadi anak-anak yang jujur di dalam Tuhan. Karena apa? Karena di dalam kejujuran ada berkat Tuhan. Mau diberkati Tuhan? Pasti. Caranya Kak, menjadi anak yang jujur. Oke, adik-adik, di akhir firman hari ini Kakak akan melakukan eksperimen nanti ya, dengan dibantu oleh kakak-kakak sekolah minggu. Nanti kalian bisa perhatikan bagaimana eksperimen itu mengajarkan kepada kita untuk menjadi anak yang jujur di dalam Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, seperti tadi kakak sampaikan, untuk melengkapi firman Tuhan pada hari ini kakak akan melakukan eksperimen. Nah, nanti akan kakak terangkan ya apa aja yang kita gunakan dalam eksperimen ini. Untuk itu kakak nggak sendiri, kakak mau minta bantuan kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya, Kak Lady dan Kak Dani. Please come here. Oke, 1 and 2. Oke, sudah paket komplit ya. Oke, jadi gini Kak, hari ini kita akan melakukan eksperimen yang berhubungan dengan tema kita tentang jujur. Oke, kakak akan jelaskan apa saja yang perlu kita persiapkan. Pertama adalah tisu. Oke, tisu biasa ya. Oke, tisu seperti ini. Kemudian kita siapkan juga gelas. Coba Kak gelasnya Kak. Nah, gelasnya yang seperti ini ya. Dan yang terakhir adalah baskom yang berisi air. Oke, ini airnya tadinya air bening, tapi kakak kasih pewarna ya. Nanti kakak akan terangkan nih apa artinya. Oke, first step. Oke, langkah pertama, Kak Lady kita minta lipat dulu tisunya dan masukkan ke dalam gelasnya. Nah adik-adik, tisu ini melambangkan apa sih? Tisu ini melambangkan diri kita, diri adik-adik, diri kita semua ketika kita menjadi orang yang jujur di dalam hidup kita. Apa yang terjadi? Tadi kata firman Tuhan, orang yang jujur, anak yang jujur pasti akan diberkati oleh Tuhan. Nah, gelas ini melambangkan berkat dari Tuhan yang akan melindungi diri kita. Dari apa Kak? Dari segala perbuatan yang jahat, dari segala perbuatan yang tidak baik. Nah, air yang berwarna ini melambangkan itu tadi ya adik-adik, air yang sudah tidak jernih lagi, sudah terkontaminasi, dia sudah tidak bening lagi. Itu melambangkan dosa yang ada di sekeliling kita. Oke, setelah tadi tisunya kita masukkan ke dalam gelas, coba Kak, kita akan masukkan ke dalam baskom yang berisi air. Oke, apa yang akan terjadi? Coba kita lihat. Oke, coba Kak diangkat Kak. Apa yang akan terjadi? Tisunya basah nggak? Coba kasih lihat ke adik-adik. Wow, ternyata tisunya tetap putih ya. Oke, coba Kak Dani, tambahkan airnya Kak. Oke. Masukinnya dulu lagi ya. Belum, nanti Kak, kita tambahin dulu airnya. Apa yang terjadi ketika makin banyak orang berbuat dosa? Coba Kak, tambah. Iya, dosanya banyak banget Kak, sesuai dengan hari ini. Banyak orang yang semakin berbuat jahat. Lagi Kak, kurang Kak. Sampai habis ya? Sampai habis aja Kak. Oke, wow. Deal. Oke, apa yang akan terjadi ketika kita tetap menjadi anak yang jujur dan diberkati Tuhan? Kak Lady, yang lurus Kak. Oke, harus lurus hidup dengan Tuhan. Oke, yuk kita masukkan. Pom, ting 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 ting. Oke, tunggu Kak, jangan dinaikin dulu. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah tisu ini akan menyerap air yang melambangkan dosa tadi? Coba komen di bawah. Ada berkat Tuhan. Coba komen di bawah. Wah, kelamaan Kak. Kelamaan Kak Dani. Kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita lihat nanti ya. Oke. Penasaran, ya? Oke, tam. Coba kita angkat apa yang akan terjadi dengan tisu itu. Angkat Kak Lady ke atas. Dan kita lihat apa yang terjadi. Tisunya Kak Lady kasih lihat. Iya, jadi itulah makna percobaan kita hari ini ya adik-adik. Ketika kita jujur dan berkat Tuhan ada dalam diri kita, sebanyak apapun orang berbuat tidak baik di sekitar kita,
pasti kita tetap menjadi yang istimewa karena kita menjadi anak yang diberkati Tuhan. Jadi itulah eksperimen hari ini. Terima kasih, sampai ketemu berikutnya adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, itulah tadi firman yang sudah kakak sampaikan. Jadi adik-adik harus ingat ya, menjadi anak yang jujur. Sebelum berlanjut lagi, kakak mau mengajak nih Kak Dani, Kak Lady, dan juga Bang Putra bernyanyi Aku Mau Jadi Anak Jujur. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Aku mau jadi anak Jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak Jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Yuk, sekali lagi. Aku mau jadi anak Jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Adik-adik yang terkasih, itulah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Kiranya itu menjadi kekuatan di dalam diri kita semua dan semakin mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan menutup firman kita dengan kita berdoa bersama-sama, kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah ditaburkan ya Bapa. Pada hari ini Tuhan kami belajar bersama-sama untuk menjadi anak yang jujur. Kiranya firman Tuhan hari ini ya Bapa dapat mengubah setiap hati kami, dapat mengubah setiap diri kami untuk menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, untuk menjadi anak-anak yang lebih jujur dimanapun kami berada. Berani untuk mengakui semua kesalahan kami dan berani untuk berbuat yang lebih baik bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati adik-adik sekolah minggu, berkati juga keluarga mereka ya Bapak. Begitu juga dengan kakak-kakak sekolah minggu dan seluruh pelayanan di dalam gereja kami GKPA Epifanias, agar kiranya ya Bapak kami semakin bersatu hati, dan kiranya juga Tuhan di waktu-waktu yang akan datang kami bisa bersama-sama lagi ya Bapa memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga adik-adik kami yang mengalami kenaikan kelas ya Bapa, yang baru saja melewati ujian di dalam sekolah mereka. Kiranya mereka dapat terus menjadi anak-anak yang berprestasi di dalam sekolah, menjadi anak-anak yang jujur, dan menjadi anak-anak yang membawa berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Wah, luar biasa sekali ya firmannya. Betul Jadi banget. kita udah sama-sama tahu nih kalau jujur itu bawa berkat buat diri kita dan untuk kita semua. Yap, jadi sebagai anak Tuhan kita harus senantiasa bersikap jujur dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan. Oke? Adik-adik,
Kakak juga mau berterima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalan yang luar biasa. Yuk langsung saja kita saksikan. Ini dia. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ayat hafalan diambil dari Amsal 9 ayat 10. Bunyinya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Amsal 9 ayatnya yang ke-10. Isinya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ayat hafalan minggu ini terambil pada Amsal 9 ayatnya yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Ayat hafalan dari Amsal 9 ayatnya yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Maha Kudus adalah pengertian. Dadah. Wah, luar biasa banget video-video yang barusan tayang ya. Keren-keren banget ya Kak, semuanya pada Betul jago-jago banget. hafalannya. Yap, betul. Tapi jangan cuma dihafal loh, tapi kita harus lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul banget adik-adik. Jangan lupa ya. Ini dia warta sekolah minggu kita minggu ini. Jangan lupa perhatikan, ingat, dan catat. Langsung saja, ini dia. Adik-adik, kita sudah berada di akhir ibadah kita nih. Yap, tapi kakak mau mengingatkan lagi, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh bohong. Apapun yang kita lakukan harus dilakukan dengan jujur ya. Karena Tuhan Yesus menginginkan kita untuk menjadi berkat kapanpun, dimanapun, dan apapun yang kita lakukan. Untuk menutup ibadah kita, mari kita nyanyikan sebuah lagu, Yesus menginginkan daku. Menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita nyanyikan ya.
Adik-adik, untuk menutup ibadah kita, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu dari awal sampai pada akhir ibadah kami ya Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami lakukan hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terlebih firman yang disampaikan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin belajar untuk selalu jujur, melakukan apapun, karena kami yakin ketika kami melakukan sesuatu dengan jujur, Engkau selalu menyertai kami dan memberkati kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau kuatkan kami dalam melakukan firman-Mu. Kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu kami. Kiranya Engkau yang semakin memberkati kakak-kakak sekolah minggu kami, agar mereka juga semakin bersuka cita untuk mengajari kami di dalam sekolah minggu. Dan kami juga berdoa untuk kami ya Tuhan, adik-adik sekolah minggu, kiranya Engkau yang memberkati sekolah kami dan juga pendidikan kami dan kami dalam masa pertumbuhan, agar kami menjadi anak-anak terang dan menjadi anak-anak yang lebih bijaksana lagi. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua keluarga kami, Engkau yang memberkati, agar kami juga dapat menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapa, biarlah doa yang jauh dari sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, ibadah online kita sudah selesai. Yap. Semoga next week kita bisa ketemu langsung di gereja ya. Amin. Kalau gitu, Kak Lady, Bang Dani, Bang Putra mengucapkan Selamat Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.